أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalatu wassalam ala basyirin nadhir wassirajil munir Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi mahawwa bidzulumatil jahli wal kufar wa ajalla mal wasaniyati wad dhalal wa ala bihi manut tauhid wal iman wa ala alihi wa ashabi sumusil ilm wal irfan wa tabi'ahum bisal yaumiddin. Wa qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan amal solih, meningkatkan mutu amal ibadah. Mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa dapat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sekuat itu pula mari kita bersama-sama berusaha menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memenuhi undangan Allah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan satu tujuan: kita hendak menyembah kepada Allah, kita hendak taqarrub mendekatkan diri kita kepadanya. Besar harapan kita bersama, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan peradaban yang lebih Qur'ani, peradaban yang lebih Islami. Ma'asyiral bismillahirrahmanirrahim. Hidup di dunia ini adalah pergumulan antara yang hak dan yang batil, yang musyrik dan yang bertauhid, yang jujur dan yang munafik, yang taat maupun yang tidak taat. Pergumulan ini semakin hari semakin terasa bagi kita. Pergumulan ini tidak akan pernah ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya sampai nanti datangnya hari kiamat. Hadirin, kekuatan tauhid akan disokong oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan musyrik dan kekuatan munafik akan disokong oleh setan yang terkutuk. Hadirin, hal ini dapat kita tarik dari kesimpulan berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabadikan sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah itu diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan ke-17. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atyanahum min bani aydihim wa min khalfihim wa an samainihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Hadirin, setan telah bersumpah dan akan kami datangi semua manusia itu dari depan mereka,
dari belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dan dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan pernah menjumpai kebanyakan manusia itu mentaati aturan-aturanmu, dan tidak akan kau jumpai ya Allah manusia itu kebanyakan tidak akan pernah bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Oleh karena itu, ma'asal bismillahirrahmanirrahim, di dalam ayat ini yang merupakan, yang intinya ada sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabadikan dalam Al-Quran, memberikan pelajaran bagi kita. Umat Islam tidak boleh merasa aman dari godaan setan yang terkutuk, siapapun orangnya. Karena ini poin yang sangat penting, kami perlu mengulangi lagi. Tidak boleh seorang muslim pun yang merasa aman dari godaan setan yang terkutuk. Hadirin, seorang muslim yang cerdas, dia akan menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya, yang akan disokong oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi-informasi yang dapat kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, serta pengalaman-pengalaman kita, maka sumber kekuatan umat Islam itu setidaknya ada 4 hal. Hadirin, yang pertama, kekuatan umat Islam itu ada pada ajarannya. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari noda-noda syirik. Hadirin, umat-umat di luar Islam yang disokong kekuatan oleh kekuatan setan memahami betul bahwa kekuatan umat Islam itu ada pada ajarannya, dan ajaran itu bersumber pada akidah kekuatan itu. Oleh karena itu kita akan digiring, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita digiring bagaimana supaya umat Islam itu menjadi orang yang imannya ternoda daripada ketauhidan yang murni, ternoda dari noda-noda syirik. Hadirin, hari Jumat tempat kita muhasabah. Jika kemudian pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita, bahkan kita masih usia-usia dini, oleh ibu kita diajari tentang Al-Quran surat Al-Ikhlas. Orang-orang dulu, orang-orang desa menyatakan Quran surat kulhu, sebab memang 4 ayat itu tidak ada kata-kata ikhlas. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kata surat ini disebut dengan Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bertahun-tahun kita membaca surat ini. Hampir tiap hari kita lebih dari sekali membaca surat ini. Di antara surat itu ayatnya berbunyi lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hadirin, ini menjadi keyakinan yang sudah mendarah mendaging di dalam diri kita. Sangat disayangkan di ujung tahun, di bulan Desember, kita digiring untuk mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah. Suatu kontradiksi yang sangat nyata. Ucapan-ucapan yang tidak seharusnya diucapkan oleh lisan seorang muslim yang beriman kepada Allah. Kita digiring untuk mengucapkan itu agar kita ini terjerumus kepada kemusyrikan. Kita tidak usah menunggu fatwa MUI. Jika kita memahami lam yalid walam yulad, apa artinya sudah paham bagi kita semua. Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin jika orang itu kemudian melaksanakan ajaran yang merupakan kekuatan umat Islam,
Allah menjanjikan, dan janji Allah ini setiap khutbah sidang Jumat ayat ini dibaca oleh para khotib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Di lain ayat menyebutkan walau karihal musyrikun. Ayat yang serupa, ayat yang mempunyai redaksi yang sama dengan ini 3 kali diulang-ulang dalam Al-Quran. Kami ulangi lagi, firman Allah yang menjadi jaminan itu adalah walladzi khalaqalakum walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.Aqal walau karihal musyrikun. Diulang oleh Allah hingga 3 kali dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 33, surat As-Saff ayat yang ke-9, dan surat Al-Fat ayat yang ke-28. Apa arti dari ayat itu? Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agama yang bersih dari noda-noda syirik, yang dengan ajaran itu Allah akan memenangkan risalahnya di atas agama-agama manapun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Hadirin, ayat ini dalam Al-Quran diulang oleh Allah hingga 3 kali. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kita umat Islam harus mengingat-ingat, siapapun di antara kita yang berpegang teguh dengan akidah yang benar, maka dialah sebagai pemenang pergumulan antara yang musyrik dan yang bertauhid, yang hak dan yang batil, yang munafik dan yang jujur. Hadirin, yang kedua, sumber kekuatan umat Islam itu ada di dalam masjid. Hadirin, masjid di dalam Islam adalah suatu lokasi yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa masjid itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bisa menganalisis orang-orang yang berkumpul di masjid, berjalan dari rumah menuju masjid, berangkatnya dari niat yang suci. Niat hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaiannya pakaian yang suci, badannya badan yang suci, masuk di tempat yang suci, menyebut asma Allah yang suci. Di atas kesucian itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan kekuatan umat Islam. Hadirin, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat yang 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan hambanya dari masjid menuju masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa maksudnya? Hadirin, perjalanan dari masjid menuju masjid Isra sebelum Mi'raj menerima sholat yang 5 waktu itu bukan perjalanan yang kebetulan. Semua sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Rasulullah Muhammad SAW pun pada saat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sebelum memasuki kota Madinah, beliau berhenti di dusun namanya Kuba, 3 mil arah selatan kota Madinah. 3 mil itu sekarang semisal atau sebanding dengan 5 km dari arah selatan kota Madinah. Pada tengah-tengah perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sebelum memasuki Madinah, beliau berhenti di dusun Kuba untuk mendirikan masjid. Hadirin, dalam situasi hijrah yang dibangun oleh Rasulullah bukan jaringan-jaringan politik, bukan jaringan-jaringan bisnis, tapi yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid.
Sebab Rasulullah memahami bahwa di dalam masjid itulah sumber kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, di tengah masyarakat kita, apabila ada masjid yang kemudian kosong dari jamaah, itu artinya 1/4 kekuatan umat Islam di daerah itu, di wilayah itu habis. Bertahun-tahun orang-orang Yahudi berpikir, berjuta-juta dolar dikeluarkan oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi berpikir keras bagaimana supaya Masjidil Aqsa itu tutup, sebab dia paham kekuatan umat Islam itu ada di dalam masjid, dan Masjidil Aqsa itu ada salah satu masjid yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya dari 3 masjid: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, sejak kecil seyogyanya anak-anak kita galakkan untuk mencintai masjid, gerakan untuk melaksanakan jamaah dalam masjid. Sebab dengan berkumpulnya umat Islam dalam masjid itu, maka kekuatan umat Islam akan diperhitungkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Jangan bertanya jumlah umat Islam di sidang Jumat. Jangan bertanya jumlah umat Islam pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Lihatlah jumlah umat Islam pada saat subuh dan sholat isya di masjid, maka kita akan tahu kekuatan umat Islam itu sesungguhnya. Oleh karena itu, di sidang Jumat yang berbahagia ini, mari kita gali kekuatan kita, kekuatan ajaran syariah kita, kekuatan akidah kita, dan kita galakkan pula kekuatan masjid kita. Yang ketiga adalah sumber kekuatan umat Islam ada di dalam al-madrasah. Hadirin, sekolahan-sekolahan merupakan tempat untuk mendidik anak-anak kita untuk bisa menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, agar bisa membangun dunia yang baik, agar bisa membangun dunia sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Maka sekolah-sekolah yang didirikan oleh institusi-institusi agama perlu kita perhatikan baik-baik. Hadirin, perlu kita pertanyakan, jika ada orang Islam sinis melihat sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh sekelompok orang-orang Islam, apapun organisasinya, sebab sekolahan itu didirikan itu pasti mempunyai misi. Jika pemerintah mendirikan sekolahan, maka memang pemerintah itu punya misi mencerdaskan anak bangsa, dan itu hebat. Umat Islam mendirikan sekolahan juga punya misi, setidaknya untuk membentengi anak-anak kita dari godaan-godaan penyelewengan akidah. Jika ada kemudian umat Islam menyekolahkan putra-putrinya di tempat-tempat yang berlainan akidah, maka sangat disayangkan. Kita tidak berburu pada urusan duniawi saja, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kita berburu dunia sekaligus berburu akhirat, dan itu akan kita dapatkan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh institusi-institusi agama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini yang benar jadikan hidayah oleh Allah untuk kita semua. Rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, meningkatkan mutu amal ibadah kita. Mari kita didik diri kita didik istri dan anak kita untuk mewujudkan, untuk memunculkan insan-insan yang berkarakter muttaqin. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Untuk menjadikan diri kita berkarakter muttaqin, maka kita didik diri kita menjadi orang yang bertakwa. Tidak boleh dengan cara mendidik sambil lalu, perlu kesungguhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk mendidik diri kita, mendidik istri dan anak kita untuk mewujudkan insan yang berkarakter muttaqin. Sebab dengan iman yang membuahkan amal soleh dan kepribadian yang muttaqin, maka itulah bekal yang dapat kita pertanggungjawabkan pada saat kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk sekedar mengingatkan pada khutbah yang pertama tadi, bahwa kehidupan di dunia ini adalah merupakan pergumulan antara yang hak dan yang batil, yang musyrik dan yang tauhid, yang beriman dan yang tidak beriman, yang jujur dan yang munafik. Itu terus menerus bergulir. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan jahat itu, kita mesti mengetahui kekuatan kita, dan kekuatan kita itu ada pada akidah yang kita punyai, risalah yang kita terima, dan yang kedua, kekuatan itu sebetulnya ada di dalam masjid. Maka usaha-usaha untuk kemudian menjauhkan masyarakat dengan masjid harus kita lawan, harus kita hadapi, harus kita tanggulangi. Hadirin, mari kita bersama-sama mendidik diri dan mendidik anak-anak kita untuk mencintai masjid, dan tanamkan pada mereka agar mereka itu mempunyai rasa penyesalan jika tidak pergi ke dalam masjid untuk salat berjamaah yang 5 waktu itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita bisa melaksanakan ajaran-ajarannya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.